banyak orang yang ke sana dengan kurang berhati-hati atau bagaimana, atau perjalanan menyimpang pengen kemana, akhirnya nggak bisa kembali dan hilang. Di Alas Purwo itu banyak orang yang bertahun-tahun bertapa, makan seadanya di Alas Purwo itu karena mempunyai keinginan untuk moksa. Ternyata saya dapat dawuh ke Alas Purwo, ke Gua Istana itu, setelah dari Sendang ke sana itu ke Gua Istana itu bertemu Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dari yang pernah saya dengar, Alas Purwo itu wingit dan angker, Romo. Apakah memang seperti itu? Ya, Alas Purwo memang dari kalau ceritanya orang sana ya angker dan wingit-wingit. Kenapa wingit? Karena memang hutan lebat ya. Jadi ada hutan itu memang wingit ya. Kalau maaf aja kalau orang tertentu ya dengan batinnya bisa melihat teman-teman kita yang ada di sana gitu. Angkernya memang banyak orang yang ke sana dengan kurang berhati-hati atau bagaimana, atau perjalanan menyimpang pengen kemana, akhirnya nggak bisa kembali dan hilang. Nah, mereka-mereka inilah yang hilang dan nggak ada di sana. Inilah yang mungkin jadi membuat di daerah situ itu sedikit angker gitu. Memang dulu menurut kisah gitu, di Alas Purwo itu banyak orang yang bertahun-tahun bertapa, makan seadanya di Alas Purwo itu karena mempunyai keinginan untuk moksa. Jadi setelah meninggal ingin moksa sehingga dia berjalan di sana. Itulah mereka yang mereka lakukan, sehingga memang Alas Purwo itu wingit dan angker menurut ceritanya orang situ. Wingitnya ya seperti itu. Karena banyak hutan lebat, banyak orang-orang yang dulu maaf aja meninggal di sana, akhirnya karena keinginan tinggal di situ ya ada di situ. Itulah cukup wingit dan angkernya ya banyak orang yang ternyata berjalan tidak sesuai jalan yang ditunjukkan oleh peta itu, tetapi akhirnya dia nggak bisa kembali lagi. Dari perjalanan spiritual Romo, bagaimana pandangan Romo tentang Alas Purwo dan pantai selatan di daerah itu? Ya, perjalanan saya di Alas Purwo dan pantai selatan, memang pantai selatannya memang ya sangat luar biasa. Sudah saya gambarkan tadi, sangat luar biasa. Ombaknya sangat besar, gemuruh, yang kebetulan hujan lebat, bagai hujan lebat, banjir dari mana-mana itu. Memang sangat luar biasa. Kalau ngesti di sana ya bertemu Kanjeng Ibu, tetapi dalam sedikit ketakutan kalau memang tidak yakin, karena ombak di depan kita jarak 20 meter itu masih setinggi 2 meter. Tapi tiba-tiba sampai di tempat kita itu habis. Dan itu di situ memang saya juga heran, kok ada batu satu segede kebu itu. Padahal nggak ada. Kita kalau mau ngesti di situ nggak bisa karena pasir basah semua, basah hujan, nggak ada. Tapi kok tiba-tiba saya ke situ ya ada batu itu, ya sudah, saya bisa ngesti di situ gambarannya. Alas Purwo ke atas di Gua Istana ya memang maaf aja, Gua Istana ini secara fisik duniawi kurang terawat, tetapi secara spiritual ini suatu hal yang bagi saya luar biasa. Saya tiap malam Jumat Kliwon ke Gunung Serandil. Gunung Serandil di atas itu ada namanya, kalau di sana dinamakan petilasan Langlang Buana. Tapi saya ke sana ketemu yang lain lah gitu. Saya nggak akan cerita ini ketemu siapa, tapi ketemu yang lain. Ada ya pokoknya tiga serangkai yang luar biasa. Ternyata saya dapat dawuh ke Alas Purwo,
ke Gua Estana itu, setelah dari Sendang ke sana itu ke Gua Estana itu bertemu sama dengan yang ada di puncak Gunung Serandil. Tetapi di puncak Gunung Serandil itu beliau turun ke dunia. Di sana itu, di Gua Estana itu beliau di Istana Kayangan. Tapi sama. Nah, jadi kalau orang yang biasa ke puncak Gunung Serandil itu adalah gambaran beliaunya turun ke bumi, dan di Alas Purwo Gua Estana itu adalah kayangannya beliau-beliau itu. Jadi di sana adalah di kayangannya, di sini adalah beliau turun ke bumi. Itulah yang ada antara itu. Jadi saya pun terkejut waktu ke sana, kok sama. Jadi di Serandil yang Mayangkoro ada di situ juga, kayak di Jumprit. Di sana yang Mangkoro masih agak lempatnya lebih jauh, kadiwanya yang Mayangkoro di sana. Di sini adalah Gua Estana yang sama dengan yang Langlang Buana, tapi kalau di Serandil jadi satu. Itulah gambaran spiritual yang ada, yang bisa saya sampaikan, bahwasanya di sana adalah memang dawuh itu, dan dawuh itu sehingga saya di sana pun waktu saya duduk itu memang disediakan kayak seperti kuali terbalik. Cuma satu itu aja saya duduk di situ. Nah, di situ nggak sengaja tangan saya turun, memang ada suatu benda yang memang harus pas saya teman tak saya ambil, ya memang saya dawuhnya suruh ngambil, saya nggak cari-cari, ya itu saja tak ambil, tak bawa pulang benda itu gitu. Jadi itulah yang ada dari pengalaman saya spiritual di sana. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.